Dampak perubahan iklim sangat dirasakan oleh masyarakat Kota Pekalongan, khususnya mereka yang bertempat tinggal di kawasan pesisir. Akan tetapi, masyarakat pesisir Kota Pekalongan ini tidak menyerah dengan kondisi yang ada. Mereka justru berupaya untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang ada. Salah satu di antaranya di Kelurahan Kandang Panjang telah dikembangkan namanya Pusat Informasi Mangrove. Di kawasan Pusat Informasi Mangrove ini cukup potensi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Di sini dikembangkan namanya budidaya perikanan yang tahan dengan rob, menggunakan jaring tancap ataupun keramba yang dilakukan masyarakat di sini dalam rangka meningkatkan budidaya perikanan terhadap kawasan-kawasan yang kena rob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil penelitian tentang perubahan iklim di Kota Pekalongan, saat ini seperti daerah-daerah yang lain, Kota Pekalongan mengalami bencana rob atau genangan air laut yang melimpas ke daratan. Berdasarkan skenario yang pernah diprediksi oleh Dr. Subandono dari Kementerian Kelautan Perikanan RI bahwa 100 tahun lagi atau katakanlah tahun 2100 maka genangan air rob di Kota Pekalongan ini akan sampai pada radius 2,6 km sampai 2,8 km. Namun yang terjadi ternyata sebaran air atau genangan air itu belum 100 tahun sudah sampai melimpas melebihi dari radius 2 km yang diprediksikan akan terjadi 100 tahun lagi. Dampak dari perubahan iklim ini sangat dirasakan oleh masyarakat, akan tetapi mereka tetap berjuang bagaimana meningkatkan ekonomi mereka dengan kondisi yang ada. Kalau saya di sini dari tahun 2009 sampai sekarang. Nah, kalau istri ya dari belum ada tambak, masih sini jadi sawah padi untuk padi sampai berubah menjadi tambak. Punya orang-orang itu dulu semua awalnya ya baku, masih zaman baku. Tapi kalau yang saya punya di sini ini yang saya kelola itu dari awal ya cuman piara bandeng, pernah kadang nabur baku tapi nggak jadi. Ya kalau baku kan kita mesti biaya lebih banyak, ya kita harus beli pur. Itu saya panen dapat uang cuman 11 juta. Akibat dampak rob ini ya hampir penurunan drastis tambah ya, hampir 50%. Ya dulu sekitar 4 juta. 4 juta. Kalau sekarang itu 4 bulan itu 2 juta. 2 juta. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Dinas Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan mempunyai suatu program dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kota Pekalongan. Diakibatkan sebagai akibat adanya climate change, yaitu sebagai akibat adanya global warming, akibat adanya kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan karena pantai utara disinyalir bahwa setiap tahunnya ada peningkatan tinggi air laut, di mana peningkatan ini akan menyebabkan dampak terhadap rob, peningkatan terhadap banjir,
Maka untuk pemerintah Kota Pekalongan pada saat ini melalui program zonasi pantainya, yaitu memberdayakan pantai-pantai yang ada di sekitar dari 6 kelurahan, dimulai dari Degayu, Panjang Wetan, dimulai dari Pabean. Ini semuanya dirubah menjadi suatu kawasan yang bisa dimanfaatkan untuk penanaman mangrove. Upaya pemerintah kota dalam hal ini adalah yang pertama adalah membangun suatu geotube dan geobag. Dengan adanya geotube dan geobag ini memungkinkan tanaman mangrove ini nantinya bisa sebagai penunjang di belakangnya, di mana tanaman ini akan berguna sebagai barrier, sebagai penahan gelombang, dimulai dari pembuatan PIM yang ada di sana dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat. Yang pertama adalah dalam rangka edukasi kepada masyarakat tentang tanaman mangrove. Yang kedua tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang ketiga tentang pariwisata. PIM yang ada di Kota Pekalongan tentu saja ini akan berdampak ke sana, di mana dalam pemberdayaan masyarakat PIM ini bisa dikelola, baik pembibitannya, baik ini tentang pemanfaatan silvofishery, jaring tangkap, dan sebagainya. Ini nantinya bisa berguna untuk masyarakat. Kondisi ataupun lahan yang ada di kawasan Kelurahan Kandang Panjang, khususnya di wilayah Pusat Informasi Mangrove, sangat sulit untuk dilakukan penanaman mangrove karena sebagian besar kawasan ini merupakan tempat yang selalu tergenang oleh air. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk penanaman mangrove yang mengakibatkan tingkat kelulusan mangrove di kawasan ini bisa tumbuh dengan baik. Masyarakat setempat sudah berupaya melakukan inovasi dengan melakukan penanaman bronjong bambu. Dua kegiatan ini, kegiatan perikanan budidaya tahan rop dan kegiatan penyelamatan pesisir dengan penanaman mangrove, sangat didukung oleh Mercy Corp. Masyarakat setempat mendapat support dan dukungan yang luar biasa dari Mercy Corp, sehingga kawasan ini dipandang potensi untuk sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Saya kemarin nabur 11.000. Kan katanya untuk sekarang kan kita mengikuti perkembangan kita. Penangkaran salah 1,5 bulan tapi enggak itu 11.000. Nah, kalau ini saya enggak seperti kemarin. Ini langsung saya tabur ke sini semua. Saya nabur 14.000. Enggak, itu memang kenyataan perubahan itu saya lihat, oh ya. Di sini mulai nyari lagi itu kemarin.